Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita pada sore hari ini bisa berkumpul kembali di ruang Zoom. Ini sudah yang ke-9, pertemuan ke-10 di launching ya, berarti ya, setelah launching. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah, Mbak Tris Razak, yang sudah mempersiapkan jalannya kurikulum pendidikan di Sekolah Restorasi Terumbu Karang di IPB ini. Dan juga kepada tim Pak Begin dan lain-lainnya. Saya kira ini Scores kami bentuk untuk menjadi ajang pembelajaran. Jadi karena setiap orang yang melakukan aksi restorasi, reklamasi, ataupun juga aksi transplantasi, itu pasti punya tujuan masing-masing. Jadi bukan untuk mencari siapa yang paling bagus, siapa yang paling yang berdampak, tapi bagaimana kita belajar dari proses-proses yang dilakukan oleh setiap individu ataupun lembaga. Kami mengucapkan terima kasih banyak ini atas kehadiran Mbak Nika ya panggilannya ya, Rian Nika Ya, Pak. di Astuti dari LINI. Jadi ini dari dulu kita sudah tahu persis bagaimana peran mengembangkan desa les ya. Kita udah pernah dulu juga singgah di sana di les untuk melihat aktivitas, karena peran tangan dingin Bang Yul sebenarnya ya sama Bu Gayatri untuk bisa mengembangkan hal tersebut. Jadi terima kasih banyak Bang Yul dan Bu Gayatri sudah hadir, dan dengan ini Bang Indra Ambalika mudah-mudahan sudah datang ya. Bang Indra, beliau dosen di UBB, tapi sebenarnya aktivis untuk restorasi terumbu karang, dari membantu untuk proses-proses reklamasi dari bekas-bekas tambang di sana dan lain-lain. Jadi saya kira ini sudut pandang yang berbeda, kita bagaimana melihat suatu penyelamatan ekosistem terumbu karang dengan konsesi yang berbeda gitu ya. Jadi itu juga mungkin kita perlu lihat bagaimana sih sebenarnya kenapa perlu dilakukan hal tersebut, seberapa besar pengaruhnya dan bagaimana perkembangannya. Jadi SCORES, The School of Coral Reef Restoration, memang ini kita kembangkan juga untuk mahasiswa. Jadi ini senada dengan semangat Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, di mana kita masing-masing individu, baik dosen ataupun praktisi ataupun mahasiswa, itu merdeka untuk belajar, dan kampusnya bisa di mana saja. Jadi kalau dulu kita sangat sentris ya, egosentris, hanya kalau IPB ke IPB. Nah sekarang mahasiswa saya dari Sabang sampai Merauke. Jadi kemarin kita baru membentuk kredensial mikro mahasiswa Indonesia untuk Frontiers Marine Science and Technology. Ada 57 perguruan tinggi yang terlibat gitu ya, yang hadir sebanyak 320 orang. Artinya apa ya? Memang ini kesempatannya di era digital, semua bisa belajar, semua bisa menimba ilmu dari semua lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, SCORES ini juga setara dengan 2 SKS. Jadi nanti kalian bisa mengklaim ketika mengikuti sudah sejumlah aktivitas di dalam SCORES, karena ini berlangsung sepanjang tahun dan akan ada setiap minggu, dan di minggu keempat setiap bulan akan menghadirkan international speaker. Jadi mudah-mudahan kita istiqomah untuk bisa, dan ada peneliti-peneliti yang tepat waktunya, karena kalau untuk sharing pasti mereka mau, tapi mudah-mudahan tepat waktunya untuk bisa berbagi bersama kita. Jadi terima kasih banyak kepada seluruh narasumber, baik yang sudah sharing kita kemarin
sampai ke depan. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di Scores ini dapat menjadi rumusan, dapat menjadi pembelajaran, dan kita membawa sains di restorasi terumbu karang. Jadi mudah-mudahan kita terus bisa memberikan pandangan sains kepada pemerintah sehingga sebagai langkah untuk konservasi ekosistem terumbu karang di Indonesia, dan tentunya kita mudah-mudahan ini bisa menjadi lebih baik lagi di dalam mengelola ekosistem terumbu karang di Indonesia. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan hari ini juga sama hebohnya, sama aktifnya, dan sama banyaknya ilmu yang akan kita dapatkan di Scores episode sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Begin, selamat sore Pak Hawis, Bu Tris, dan teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung di Scores yang kesekian kalinya ini. Salam kenal, saya Rianika dari Yayasan Alam Indonesia Lestari. Jadi mungkin yang belum kenal Yayasan LINI atau Alam Indonesia Lestari ini, saya ingin memperkenalkan organisasi kami terlebih dahulu. Yayasan LINI ini merupakan salah satu yayasan atau organisasi yang bergerak dalam bidang konservasi kelautan. Untuk kajiannya, selain mengenai terumbu karang, yaitu mengenai perikanan gurita, perikanan tuna yang ada di Bali, Sulawesi Tengah, dan juga ada di Kepulauan Banda. Nah, untuk saat ini saya ingin sharing mengenai restorasi atau rehabilitasi terumbu buatan kami yang sudah berjalan sejak tahun 2010 di Desa Les, Kecamatan Tejakula, Buleleng, Bali Utara. Oke, langsung saya share screen aja, Pak. Nah, untuk kegiatan restorasi atau rehabilitasi terumbu karang di Desa Les ini berbasis masyarakat. Mengapa di Desa Les? Karena melihat dari sejarah Desa Les sendiri merupakan pusat perikanan ikan hias sejak tahun 80. Sejak tahun 80 itu terjadi penggunaan potasium cyanida untuk menangkap ikan hias dulunya, yang mengakibatkan kerusakan pada terumbu karang di Desa Les ini. Kemudian pada tahun 2010, LINI bersama masyarakat setempat, kelompok nelayan Mina Lestari lebih tepatnya, mulai memperbaiki terumbu karang ini, dan kesadaran tersebut muncul dari masyarakat sendiri. Jadi kami bersama-sama dengan masyarakat memulai pembuatan pasir penelitian. Kemudian sampai tahun 2022 ini, tepatnya di bulan Januari, sudah lebih dari 2.500 terumbu buatan berbagai jenis yang tersebar di perairan luas maupun perairan Tejakula. Untuk terumbu buatan yang pertama yang dipakai di sini adalah Fisdom. Fisdom ini atau disebut juga hexadom. Kalau mungkin teman-teman pernah melihat ketika menyelam di perairan tertentu, karena memang Fisdom atau hexadom ini sudah banyak digunakan di berbagai tempat di Indonesia. Fisdom ini memiliki bentuk seperti kubah dengan lubang-lubang di permukaannya yang ada ruangan di bagian dalamnya. Kemudian Fisdom ini menyediakan ruang atau relung untuk ikan-ikan maupun biota lainnya sebagai tempat berlindung maupun bertempat tinggal. Fisdom ini strukturnya berukuran sekitar 100 cm tingginya dan cocok untuk ditaruh di daerah yang berarus karena strukturnya yang kompak dan kuat. Kemudian kedalaman ideal untuk Fisdom ini berkisar antara 3-15 meter. Kemudian struktur yang ada di LATC House Reef juga yaitu roti buaya. Nah, roti buaya ini merupakan struktur yang dikembangkan bersama dengan kelompok masyarakat di Desa Les ini. Mengapa dinamakan roti buaya? Karena struktur ini memiliki sisik-sisik yang kasar di permukaan atasnya seperti sisik buaya. Kemudian roti buaya ini juga memiliki 4 kaki
yang berguna sebagai penyeimbang maupun mencegah agar tidak mudah tertimbun di lokasi yang berpasir maupun yang ada sedimennya. Kemudian yang berfungsi sebagai tempat penanaman bibit karang maupun sebagai tempat untuk anak-anak ikan berlindung maupun anak-anak organisme lainnya untuk meninggali lubang tersebut. Untuk struktur yang selanjutnya adalah shrimp pot dengan masyarakat di Desa Alas ini. Shrimp pot spesifik untuk pembiakan atau tempat berlindung udang-udang hias. Sangat sederhana bentuknya, yaitu seperti pot terbalik yang di permukaannya terdapat celah vertikal. Kenapa shrimp pot ini memiliki celah-celah vertikal dan bukan lubang? Karena celah-celah vertikal ini merupakan celah untuk anak-anak udang masuk berlindung ke dalam shrimp pot ini agar tidak dimangsa oleh induk-induknya. Kemudian struktur, nah seperti ini contohnya yaitu udang hias yang juga sebagai salah satu objek perikanan ikan hias. Untuk penempatan shrimp pot ini sendiri optimal pada kedalaman 15 meter sampai 20 meter yang diletakkan secara acak, jadi tidak disusun secara rapi, tapi lebih acak atau random. Kemudian struktur terakhir yang dicobakan di LATC house reef yaitu hexaframe atau sistar. Strukturnya yang berupa kerangka besi, tentunya teman-teman sudah familiar dengan struktur ini, dan untuk di LATC house reef ini optimal pada kedalaman 3-15 di tempat yang cenderung datar dan terhindar dari gelombang atau. Kemudian inisiasi rehabilitasi maupun restorasi menggunakan terumbu buatan bersama dengan kelompok masyarakat ini adalah bertujuan untuk memperbaiki terumbu karang bilas yang sempat rusak karena destructive fishing pada masa lalu, sehingga nelayan-nelayan ikan hias ini memiliki petak-petak sawah atau petak-petak terumbu buatannya masing-masing, sehingga memberikan kesempatan kepada karang alam atau terumbu karang alam untuk dapat recovery. Jadi masing-masing nelayan anggota kelompok ini memiliki strukturnya masing-masing, dan mereka kebanyakan sudah menangkap ikan hiasnya itu di struktur masing-masing, jadi sudah jarang untuk menangkap di terumbu karang alam. Jadi menurunkan usikan di terumbu karang alam walaupun lokasinya ini sangat berdekatan. Kemudian selain pembuatan yang bersama kelompok juga, untuk monitoringnya juga kami mengembangkan pelatihan citizen monitoring bersama dengan kelompok. Harapannya adalah masyarakat di sekitar sini, terutama kelompok, dapat melakukan monitoring secara mandiri juga dan dengan cara yang mudah atau prosedur yang mudah, tidak memerlukan metode yang sulit. Untuk yang dimonitoring berupa rekrutmen karang yang sudah bisa teramati oleh mata ketika menyelam, kemudian ikan-ikan karang dan biota indikator lainnya. Tujuannya adalah untuk agar masyarakat dapat mempelajari perkembangan dari terumbu buatan yang mereka tanam ini. Jadi ketika mereka bisa mengamati sendiri, mereka akan merasa memiliki dan menjaga apa yang sudah mereka tanam. Kemudian ketika hasilnya itu sudah terlihat, ini akan menyebabkan atau meningkatkan rasa kepemilikan dan kepedulian dari kelompok-kelompok yang ada di sekitar daerah restorasi atau rehabilitasi ini. Nah, kemudian untuk hasil perkembangan selama 12 tahun ini adalah sebagai berikut. Nah, untuk struktur-struktur terumbu buatan sendiri, kami tempatkan menjadi sebuah klaster-klaster yang susunannya berbeda-beda. Ada yang fish dome saja, ada yang roti buaya saja, ada yang campur, ada yang mixnya berbentuk sunflower. Tujuannya adalah untuk mempelajari bentuk mana atau klaster mana yang lebih efektif untuk membantu pemulihan dari habitat di Desa Alas ini. Nah,
gambar berikut merupakan Fish-dome yang sudah berumur sekitar 8 tahun. Di Fish-dome yang berumur 8 tahun ini sudah banyak rekrutmen secara alami untuk karang-karang yang menempel di permukaannya. Kemudian Fish-dome yang sudah terekrut alami ini sudah tidak perlu bantuan manusia untuk menanam karang di atasnya lagi. Jadi sudah dibiarkan secara alami dan hasilnya adalah seperti ini. Kemudian Fish-dome sendiri juga memberikan perlindungan bagi ikan-ikan, biasanya dari arus maupun dari predasi atau bahkan dia bersembunyi untuk menangkap mangsanya. Contohnya adalah ada Zanclus di sini yang sedang bersembunyi ketika arus. Dia berada di dalam kubah atau di dalam Fish-dome itu sendiri. Bahkan di dalam permukaan Fish-dome juga merupakan menyediakan area untuk berbagai macam biota untuk tumbuh di permukaannya. Jadi tidak hanya di permukaan luar saja, tapi juga di permukaan dalamnya juga. Kemudian permukaan Fish-dome bagian bawah yang sedikit halus ini memungkinkan untuk telur-telur ikan menempel di permukaannya. Seperti pada sebelah kanan yang berwarna ungu kebiruan ini adalah telur dari Abu Defduf. Biasanya dia akan menempelkan telur-telur pada permukaan Fish-dome di bagian yang lebih halus. Tapi untuk permukaan atas Fish-dome itu dibuat kasar agar memungkinkan larva-larva karang untuk menempel, menambat, dan tumbuh di permukaannya. Kemudian lubang-lubang juga bisa digunakan untuk tempat bersembunyi, juga bisa digunakan untuk tempat penempelan telur-telur binatang lain seperti ini adalah telur sotong atau mungkin cumi-cumi. Kemudian ini adalah roti buaya yang berumur kurang lebih 7 tahun yang sudah berkembang menyerupai terumbu alami. Di situ sudah tumbuh secara alami, ada sponge, ada tunicata, ada karang-karang yang tumbuh secara alami dan menyediakan relung yang bagus untuk perkembangan ikan-ikan karang maupun organisme lainnya seperti lobster. Dari Fish-dome ini juga, dari roti buaya ini juga kita bisa memanen karang-karang seperti Acropora yang sudah tumbuh di sini untuk ditanam kembali di struktur-struktur yang baru saja di-deploy atau diturunkan ke dalam laut. Kemudian permukaan roti buaya yang kasar memungkinkan bibit-bibit karang untuk terperangkap di celah-celahnya sehingga dia akan menambat dan kemudian tumbuh terekrut secara alami. Kemudian semakin kompleks susunannya atau celah-celah di atas permukaannya tersebut, maka akan semakin mendekati bentuk alami terumbu karang yang memungkinkan perekrutan karang secara alami akan lebih baik juga. Kemudian lubang-lubang seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa roti buaya ini memiliki lubang. Nah, salah satu fungsinya adalah sebagai tempat berlindung anakan lobster seperti di samping ini. Kemudian celah di bawah di antara kaki roti buaya ini berfungsi sebagai tempat perlindungan juga. Contohnya adalah tempat perlindungan, tempat bersembunyi dari gurita atau octopus yanea di sini. Kemudian ada juga ikan-ikan target lainnya seperti kerapu dan ikan-ikan yang bernilai ekonomis lainnya. Jadi struktur-struktur di sini selain mengembalikan habitat juga mendukung untuk perikanan di suatu tempat, misalkan di les ini. Kemudian ini adalah hexaframe atau sea star yang sudah berumur sekitar 3 tahun. Sea star ini kita tempatkan di kedalaman 9-10 meter di dekat tubir, dan dia mendapatkan arus dingin yang cukup bagus atau aliran airnya cukup bagus sehingga karang-karang dapat tumbuh dan terhindar dari sedimentasi atau penumpukan. Karang-karang yang sudah kita tanam di atas hexaframe ini sudah tumbuh dengan bagus, dan untuk klaster yang ini tingkat kelangsungan hidup karang-karang yang ditanam adalah sekitar 80%. Bahkan karang yang ditanam itu sudah dapat mendukung kembalinya
beberapa jenis ikan yang hampir tidak pernah terlihat di Desa Alas. Contohnya adalah beluteng, seperti pada gambar di pojok kiri ini ya. Jadi biasanya setelah musim-musim gelombang atau musim-musim badai, itu akan ada beberapa ikan yang jarang terlihat di musim-musim biasa itu akan datang, dan rata-rata mereka akan berlindung di sekitar terumbu buatan yang ada di LITC House Reef ini. Kemudian yang menarik adalah tahun 2020 kami menurunkan sekitar tambahan 900 struktur baru yang terbagi menjadi 50 klaster baru di sekitar Desa Alas ini. Yang menarik dari penambahan klaster ini adalah selama 1 tahun kita memonitoring klaster tersebut, kami selalu bertemu dengan 1 ekor penyu yang sama. Dan dia biasanya kami temui sedang mencari makan di sekitar terumbu buatan maupun sedang bersantai di antara terumbu buatan yang sudah ditanam. Dan terakhir ketemu kemarin Januari itu masih ketemu, jadi hampir di setiap penyelaman dari Januari 2021 sampai Januari kemarin itu selalu ketemu dengan penyu ini, dan bahkan dalam 1 bulan itu kita bisa menyelam 4 kali dan selalu ketemu. Ini menunjukkan bahwa terumbu buatan yang kita tanam, yang kita susun klaster-klasternya juga memberikan rumah atau memberikan tempat yang bagus untuk biota lainnya, tidak hanya ikan maupun karang, tapi biota-biota lain seperti gurita maupun penyu ini. Nah, selain itu, permukaan terumbu buatan biasanya di stage-stage awal dia akan banyak ditumbuhi oleh alga maupun tanaman-tanaman lainnya. Atau mungkin ada juga tuniket, ada spons, dan lain-lain sebelum direkrut oleh karang-karang secara alami. Pada fase-fase awal, biasanya kita sering menemui nudibranch, yang ini sangat menarik sekali. Sudah ada sekitar 30 lebih spesies nudibranch yang berhasil diidentifikasi, yang kita temui di permukaan terumbu buatan. Nah, ini menarik juga sebagai objek untuk teman-teman fotografer, juga untuk datang ke LITC House Reef kami. Jadi biasanya teman-teman dari luar datang ke tempat kami selain untuk melihat kondisi terumbu buatan, juga untuk mencoba mencari objek fotografi seperti ini. Nah, selain itu juga 3 tahun belakangan ini kami melakukan penelitian maupun pengamatan di klaster terumbu buatan yang tidak ditanami karang sama sekali. Artinya sentuhan manusia itu sangat minim di terumbu buatan tersebut. Terumbu buatan tersebut kami biarkan sebagaimana adanya, tidak pernah dibersihkan. Kemudian biasanya monitoring hanya diangkat apabila sedikit tertutup sedimen. Dan yang menarik adalah rekrutmen dapat tumbuh secara alami dengan cukup baik di permukaan terumbu buatan tersebut, walaupun tidak pernah dibersihkan. Kemudian pada 1 tahun pertama terdapat 14 genus yang rekrut secara alami di permukaan terumbu buatan yang tidak ada sentuhan tangan manusia tersebut. Kemudian setelah 3 tahun, yaitu tepatnya Desember 2021 kemarin, setelah diamati dan diidentifikasi kembali, sudah terdapat tambahan, yaitu 2 kali lipat genusnya, seperti yang tertera di presentasi ini. Hal ini tentunya sangat menarik sekali, bahkan bahwa terumbu buatan tersebut walaupun tidak ada perawatan sama sekali, tapi bisa membentuk habitatnya dengan sendirinya walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian untuk rekrutmen karang secara alami dari segi jumlah memang belum banyak, belum ratusan atau puluhan. Nah, ini kami mengamati dari beberapa artificial atau terumbu buatan yang kita deploy tersebut, yaitu di permukaan Fisdom dan permukaan roti buaya. Terumbu buatan dapat dilihat
Jadi peningkatan jumlah rekrutmen dari tahun pertama sampai tahun ketiga. Untuk rekrutmen rata-rata paling tinggi ada di Visdom, karena Visdom lebih memiliki permukaan yang lebar daripada roti buaya. Akan tetapi untuk secara pengamatan, untuk jumlah jenis atau kekayaan jenis itu lebih banyak di permukaan roti buaya daripada di Visdom. Biasanya kalau yang rekrut di Visdom adalah karang-karang yang encrusting, sedangkan kalau di roti buaya lebih bermacam-macam jenisnya. Nah, kesimpulan yang atau pembelajaran yang bisa kami tarik dari restorasi maupun rehabilitasi terumbu buatan di Desa Les Tejokula ini adalah ada dua kunci utama, yaitu pelibatan kelompok masyarakat sejak awal dimulai sampai ke proses monitoring, sehingga masyarakat sekitar itu merasa memiliki, jadi tidak hanya milik organisasi saja, tapi terumbu buatan kita ini adalah milik semuanya, milik masyarakat. Ketika terjadi kerusakan, masyarakat akan membantu untuk memperbaiki, membantu untuk melindungi, dan monitoring bersama masyarakat juga tetap berjalan sampai tahun ke-12 ini. Biasanya monitoringnya berupa selain pengamatan biota indikator karang dan ikannya tadi, juga pengamatan mengenai biasanya adalah monitoring setelah badai, karena biasanya setelah badai itu akan banyak sampah-sampah yang tersangkut di terumbu buatan, kemudian kita bersihkan bersama-sama. Nah, kemudian monitoring yang berkelanjutan ini juga sangat penting untuk memantau perkembangan terumbu buatan tersebut, sehingga kita dapat pelajari mulai dari di mana tempat yang paling bagus untuk penempatan terumbu buatan, kemudian struktur yang seperti apa, atau susunan klaster yang seperti apa yang lebih digemari oleh ikan-ikan maupun karang-karang untuk bertempat tinggal di situ. Itu sekian secara general hasil pengamatan kita selama bertahun-tahun sejak tahun 2010 ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada pertanyaan, nanti dipersilakan. Terima kasih banyak. Wow, keren ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nika ya, bahwa selama bisa dikatakan 12 tahun ini ya, kegiatan rehabilitasi terumbu karang di sana melibatkan masyarakat, dan memang itu merupakan salah satu kunci. Dan akhirnya memang pertanyaan-pertanyaan semakin banyak ya terkait dengan restorasi terumbu karang ini, dan akhirnya karena memang RATC ini benar-benar di depan pantai ya, jadi banyak yang bisa dilihat ya, banyak yang bisa diteliti di situ gitu ya. Tadi misalnya dampak atau apa peran dari terumbu buatan ini ya untuk rekrutmen hewan-hewan laut ya, ada ikan, kemudian juga moluska ya, krustase ya, udang-undangan, dan ternyata memang banyak sekali ya, banyak sekali manfaat dari terumbu buatan, dan dari struktur yang dibuat juga ternyata memberikan relung-relung ya, hewan-hewan laut untuk hidup ya, juvenil karang, kemudian krustase, dan memang ada misalnya shrimp pot ya, memang itu ditujukan untuk rekrutmen ya shrimp ya, terutama kerang-kerang terutama kepiting udang ya, udang hias. Nah, ini menarik juga ya. Jadi tergantung tujuan kita, apa yang ingin kita cari ya untuk melakukan kegiatan restorasi ini. Nah, ini yang menjadi penting untuk kita semua. Baik teman-teman, disimpan dulu pertanyaannya, atau mau langsung bertanya nanti silakan ditulis di chat ya, nanti kami akan bacakan. Di sini sudah hadir pembicara berikutnya, tadi dari Pulau Bali, sekarang kita undang dari Pulau Timah ya, dari Pulau Bangka.
Di sini sudah hadir rekan kita nih, Pak Bang Indra Ambalika. Apa Iya, kabar, Bang. Bang Indra? Alhamdulillah, Bang. Gimana? Bangka aman, Bangka? Bangka aman, pertumbuhan ekonomi naik 7%, Bang. Bulan ini Asik. plus 7%, bukan minus meskipun COVID Ini ya. sih. Bangka aman selama tambangnya nggak ditutup, dia aman. Itulah. Berputar perekonomian di sana. Baik, Bang Indra, ini kita terima kasih sudah hadir ya. Nah, kita langsung saja. Hari ini Bang Indra akan berbagi cerita pengalaman, perjuangan, pahit getir melakukan restorasi atau rehabilitasi terumbu karang di Pulau Bangka. Ya, jadi saya pernah ke Bangka dan memang challenging sih Bangka ini. Kalau lihat Pulau Seribu ya begitu, kemudian ke Bangka kayaknya lebih menyedihkan gitu. Lebih perjuangannya kayaknya berat gitu ya. Nah, jadi ini sangat menarik ya apa yang akan disampaikan Bang Indra. Silakan Bang Indra, waktunya kami berikan sekitar 30 sampai 40 menit. Monggo, enggak. Baik, Bang Begin, makasih. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas. Terima kasih. Izin share ya, Bang ya. Apakah slide-nya sudah terlihat jelas ya, Bang? Jelas, sangat jelas. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mungkin ini banyak adik-adik dari ITK yang ikut dan mungkin ada beberapa alumni dan juga beberapa praktisi dan teman-teman terkait di bidang rehabilitasi laut. Izinkan saya Indra Ambalika Syari bin Syarnobi, karena kalau di Melayu itu binnya itu disebutin gitu. Dengan tema reklamasi laut di perairan Pulau Bangka, studi kasus untuk program reklamasi laut PT Timah Tbk. Kebetulan PT Timah Terbuka ini mengajak kita di kampus untuk riset terkait reklamasi laut. Nah, mungkin kenalan dulu nih Bang Begin ya. Kebetulan saya ini alumni ITK 38, angkatan 38, tapi memang tampangnya jauh lebih tua daripada Bang Begin dan Bang Awis ya. Mungkin beban tadi ya, atau challenging-nya terlalu tinggi ya di Bangka ya. Saya sehari-hari dosen di Ilmu Kelautan Universitas Bangka Belitung, dan alhamdulillah dari 2017 jurusan ini baru berdiri, lalu di 2019 akreditasi dan langsung B ya. Terima kasih, waktu itu salah satu yang menjadi asesornya itu Pak Indra Jaya. Jadi alhamdulillah sangat membantu. Memang penting ya ikatan sesama alumni. Selain dosen, saya aktif di Yayasan Sayang Bubble Kite, lalu aktif juga di pengurus HAIPB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Izin untuk menjelaskan terkait reklamasi, karena reklamasi ini ada dua versi. Ada reklamasi versi pertambangan dan ada reklamasi versi kelautan, PUPR, dan perhubungan. Jadi ada dua ya. Nah, versi pertambangan ini sendiri yang agak berbeda. Jadi kalau di versi pertambangan, reklamasi itu kegiatan yang menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem. Jadi lebih ke arah sebetulnya rehabilitasi. Hanya saja memang bahasa di pertambangan itu sudah terlanjur menggunakan bahasa reklamasi yang dulu dikenal dengan istilah reklamasi darat, dan seiring berjalannya waktu karena penambangan itu semakin mengarah juga ke laut karena memang darat ini sangat terbatas lahannya, akhirnya sekarang beberapa kegiatan banyak yang pertambangan itu ke laut, dan
ada juga yang namanya reklamasi laut. Jadi intinya itu menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem laut. Jadi kira-kira reklamasi laut itu seperti itu. Jadi kegiatannya itu mirip sebetulnya ya dengan kegiatan rehabilitasi laut. Nah, ini yang reklamasi versi kelautan perikanan yang kita tahu. Nah, ini mirip dengan bahasanya itu sebenarnya dengan reklamasi pantai. Jadi ada penambahan lahan ya untuk dengan kegiatan itu pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Jadi saya ingin menyampaikan dulu bahwa ternyata reklamasi laut ini bukan seperti kita menggambarkan ini reklamasi pantai yang seperti di Teluk Jakarta. Jadi sangat berbeda. Ini reklamasi versi pertambangan, itu intinya kegiatan memperbaiki ekosistem, kalau yang laut, ekosistem di laut sesuai dengan peruntukannya. Nah, kegiatannya sendiri kalau mengacu ke Kepmen ESDM-nya, itu untuk kegiatan di laut ini ada 3, pengolahan kualitas air laut, lalu pencegahan dan penanggulangan abrasi dan pendangkalan pantai, lalu yang ketiga perlindungan keanekaragaman hayati. Dan kegiatan yang untuk saya bahas saat ini yang kebetulan yang melibatkan kami itu di poin B dan C ya, poin B dan C. Nah, poin B ini sebenarnya kecenderungannya nanti ke arah rehabilitasi fisik ya, rehabilitasi fisik, yaitu kita membuat habitat baru. Lalu yang ketiga ini kalau perlindungan keanekaragaman hayati itu kalau di kelautan perikanan itu bahasanya seperti pengkayaan sumber daya hayati ya, pengkayaan sumber daya hayati. Jadi kita restocking dan sebagainya. Ini yang kita lakukan. Nah, memang kekurangan kegiatan rehabilitasi laut berdasarkan pengalaman kami ya, pertama biayanya lebih besar, terus faktor yang diamati lebih banyak ya dibanding di darat ya, kita hanya nanam lalu kita pupuk lalu hama. Tapi kalau di laut mungkin perlu arus, gelombang, kekeruhan, sedimentasi. Nah, terus tenaganya juga lebih berat ya, karena kita memindahkan nanti bahan itu dari darat ke laut dan menenggelamkannya, lalu menyusunnya. Lalu waktu juga yang kita butuhkan untuk pertumbuhannya itu cukup lama. Jadi kita terkadang cukup sabar untuk menunggu hasilnya yang apakah bagus ataukah memang gagal ya. Nah, yang terakhir itu memang risiko gagal. Gagal ini memang terkadang kata orang gagal ini adalah kunci kita menuju ke keberhasilan. Tapi terkadang gagal itu jarang juga membuat kita merasa semakin terpuruk ya. Nah, ini memang butuh semangat untuk memang kita melakukan kegiatan di laut. Nah, ini adalah contoh kegiatan penambangan timah di laut yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi kalau di pantai itu tambang itu tidak hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki legalitas seperti PT Timah atau perusahaan swasta ataupun yang lainnya, tapi ternyata masyarakat pun realitanya ikut menambang ya, meskipun tanpa perizinan. Dan dampak utama dari penambangan timah ini karena dia mencuci mineralnya itu gitu ya, substratnya di laut langsung, sehingga dia dibuang lalu membuat airnya menjadi keruh ya, dan keruhnya inilah yang sebetulnya berbahaya bagi ekosistem di pesisir. Nah, ini tantangan kami sebetulnya dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi ini, apalagi memang kegiatan reklamasi laut ini ada aturan-aturannya yang tidak seideal kita langsung menentukan rehabilitasi yang seperti kita inginkan gitu. Misalnya di lokasi yang wisata atau lokasi yang memang pulau-pulau kecil yang bagus kondisi airnya. Nah, di Bangka memang seperti Bang Begin sampaikan tadi, tantangannya cukup berat ya. Jadi terutama kekeruhan ini. Nah, inilah menjadi ya tantangan sih bagi kita di bidang kelautan. Ternyata memang yang mungkin tadi yang standar-standar mungkin sudah biasa gitu ya, tapi yang ini agak ada faktor lain gitu yang lebih spesial. Nah, jadi sebetulnya sangat menarik penelitian ini dan juga kegiatan yang kami lakukan
cukup memberikan kontribusi ataupun hasil yang cukup besar dalam kegiatan rehabilitasi laut di Pulau Bangka. Nah, ini contoh ya realita dampak penambangan timah di laut. Nah, ini lokasinya salah satunya ini ada di Rebuk, Kabupaten Bangka. Jadi di tahun 2008 kita sempat reef check di sebuah karang namanya Karang Melantut, tutupannya sekitar 91,62%. Nah, di 2010 terkena dampak penambangan. Jadi dia tertutup lumpur seperti ini. Nah, dia sudah mulai tertutup lumpur di karang-karang foliosnya ini ya. Lalu dia mulai ditumbuhi sama makroalga, dan tutupannya itu terakhir kita hitung yaitu hanya 0% tinggalnya ya. Jadi benar-benar habis karangnya ya, dari dampak kekeruhannya ketika terkena spot terumbu karang. Nah, jadi memang bahayanya ya penambangan di laut dan di darat pun ya, ternyata setelah kekeruhannya ke sungai dan sungainya bermuara ke laut pun berdampak yang cukup signifikan juga. Jadi terumbu karang yang hidup ini tertutup sedimen, lalu terumbu karangnya mati dan berubah struktur substratnya ya, tekstur substratnya berubah karena dia terlapisi oleh lapisan halus tadi ya, lapisan halus lumpur tadi, lalu dia ditumbuhi alga, dan ketika dia berubah struktur komunitasnya sulit sekali terjadinya recovery ya, artinya kembali lagi ke ekosistem terumbu karang semula karena substratnya sudah berubah ya, substratnya sudah berubah. Nah, makanya memang ketika diminta bantu ya oleh PT Timah TBK ke kampus, datang ke Universitas Bangka Belitung, kebetulan saya balik dari IPB langsung pulang kampung nih, disuruh pulang kampung, nggak boleh nginep di Bogor lama-lama. Jadi kegiatan reklamasi lautnya ini harus mengacu ke dokumen rencana reklamasi ya. Dokumen rencana reklamasi lautnya ini kebetulan memang bukan kami yang membuatnya, menyusunnya. Jadi kami sebenarnya hanya sebagai pelaksananya saja, diminta bantu. Jadi tapi kegiatannya ini harus mengacu ke dokumen rencana reklamasi. Jadi untuk kegiatan reklamasi laut PT Timah ini mengacu ke dokumennya itu ada dua ya. Ada dua programnya. Yang pertama fish shelter, yang kedua transplantasi karang. Outputnya kalau fish shelter ini ya untuk jadi rumah ikan, habitat baru bagi ikan. Sementara transplantasi karangnya selain jadi habitat baru biota laut bisa dikembangkan untuk wisata bahari. Nah, inilah desain yang disampaikan oleh PT Timah TBK waktu itu kepada kami di kampus, desain yang mereka buat. Nah, hanya saja memang ada beberapa masukan dari kami terkait desain ini karena harapannya ini bisa melibatkan masyarakat langsung. Jadi bukan hanya menjadi kegiatannya perusahaan, tapi oleh masyarakat juga. Nah, jadi lokasinya seperti ini, kira-kira cukup banyak ya lokasinya ya. Ada sekitar 10 yang kita survei dan yang jadinya itu sekitar 9 ya, karena di nomor 3 yang Pantai Tanjung Kerasak, Bangka Selatan ini nggak jadi ya. Ini lokasinya, ini jumlah unitnya ya, modul fish shelter dan transplantasi karang waktu itu ya di tahun 2018 maaf. Nah, kami dari UBB, saya sendiri waktu itu punya pengalaman terkait transplantasi karang di perairan Pulau Bangka. Jadi memang orang mungkin memandang gampang transplantasi karang, tinggal tanam, tinggal ini, ternyata enggak ya. Jadi kita 2009 pernah lakukan transplantasi karang, Mei, lalu Oktober tumbuh bagus, dan di bulan Mei 2010 tahun berikutnya ternyata mati dan banyak yang lepas. Ternyata pas di bulan Desember musim barat itu gelombangnya kencang banget, terus air lautnya keruh, jadi sehingga memang banyak karangnya yang mati. Kita rubah lagi dengan bentuk yang lebih berat ya, yang lebih berat, lebih stabil. Substratnya kita menggunakan substrat balok beton waktu itu ya. Jadi yang awalnya tipis kita bikin lebih berat lagi. Di Oktober 2010-nya tumbuh bagus ya.
Nah ternyata di Mei 2011 tahun berikutnya mati lagi ya. Jadi yang sudah tumbuh pun mati lagi. Jadi 2 tahun kita melakukan penelitian karang, model seperti ini ternyata tidak berhasil lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah di 2011 kita lakukan di lokasi lain ya, di daerah Karangkering Rebo, cukup jauh jaraknya sekitar 6 km ya dari pantai. Ini ada spot terumbu karang. Kita buat menggunakan sistem tadi balok bertingkat yang seperti di gambar. Nah di 2014 ternyata masih dari dua modul ini masih tinggal satu saja ya yang bertahan ya. Satunya juga roboh ya, rusak karena tempaan gelombang yang tinggi ya. Dan di 2016 yang satunya tadi yang terisa tadi pun rusak juga. Jadi memang akhirnya kami menyatakan bahwa sebaiknya jangan menggunakan desain yang PT Timah sarankan ke kami gitu, karena pengalaman kami itu sudah melakukan yang di dasar itu rata-rata gagal karena pengaruh dari lumpur dan pengaruh dari gelombang. Jadi kebetulan saya melihat ini pentingnya ternyata sosial media ya, sosmed. Dari adik kelas waktu S2 di IKL IPB ada di Edwin Jeffrey ya, sekarang dosen di Universitas di Nusa Tenggara Barat di Lombok, Unram Nusa Mataram ya. Dia kasih gambar seperti ini di Facebooknya, terus ternyata ini adalah transplantasi karang ya. Jadi cukup menarik saya lihat seperti ini, bentuknya rangka loss dari bawahnya ini loss dari arus ataupun gelombang, yang di atasnya itu cukup efektif untuk meredam kekeruhan di dasar ya. Maka kita pun mencoba di bangka seperti ini kira-kira yang kita buat ya. Kita menggunakan waktu itu media penempelan substrat untuk transplantasi karangnya ini dari karang mati ya, dan ternyata bisa bertahan hidup dan berhasil gitu untuk melewati musim barat. Hanya saja memang waktu itu mencari karang mati ini nggak gampang ya. Jadi kita harus mengambil di tepian karang yang sesuai gitu, yang agak bentuknya seperti folio, seperti lembaran-lembaran gitu, tapi nggak banyak gitu. Nah akhirnya kita memang memodifikasi lah yang dari PT Timah sampaikan itu. Shelternya berbentuk rangka besi ya, karena dia dari Kementerian SDM ini harus bertahan lebih dari 3 tahun. Nah transplantasi karangnya kita media substratnya menggunakan genteng bekas seperti itu, karena memang banyak yang genteng dari rumah-rumah ini yang sudah tua, biasanya dipakai lagi, diganti dengan asbes yang lebih ringan. Nah ini kita manfaatkan untuk modul transplantasi karangnya. Jadi shelternya itu lebih ringan ya, termasuk modul transplantasi karangnya. Kalau dari beton yang kemarin yang bentuknya segi 4 kubus itu cukup berat, sehingga memang susah untuk diangkat oleh nelayan dan menggunakan perahu nelayan. Jadi kita sebetulnya mengakomodir supaya kegiatan ini bisa melibatkan masyarakat nelayan tradisional. Jadi intinya yang kami lakukan itu pertama membuat habitat baru ya, dari yang awalnya pasir, lalu kita tenggelamkan modul transplantasi karang dan modul fish shelter. Nah ini hasilnya dari hamparan pasir tadi kita bisa mendapatkan karang transplantasi dan penempelan alami, lalu juga penempelan alami di modul fish shelter, sehingga output dari yang memang kita harapkan itu bisa mencapai tujuan. Meskipun memang di beberapa tempat agak hasilnya kurang memuaskan, tapi di beberapa tempat yang lain hasilnya cukup bagus sesuai dengan output dari kegiatan reklamasi lautnya. Jadi intinya kami membuat ya habitat buatan yang bisa ketika berjalannya waktu menjadi habitat alami bagi biota laut. Jadi
seperti terumbu karang yang awalnya mungkin kita baru utamanya menempelkan karang transplantasi dari alam, habis itu kita tidak mengambil lagi di alam, tapi penempelan alami dan karang yang sudah tumbuh di transplantasi lah yang kita gunakan. Sama ya, yang fish shelternya ini berjalannya waktu ditempeli oleh biota-biota laut lalu menjadi habitat baru ya bagi biota-biota yang ada di dalamnya. Jadi tidak hanya ikan yang kita temukan ya. Ini contohnya beberapa penempelannya. Ini telur cumi ya, dan cumi bangka ini cukup terkenal. Nah, karena banyaknya penempelan telur cumi di modul transplantasi karang dan fish shelter yang kita monitoring ya, maka kita melakukan kegiatan pengkayaan populasi cumi-cumi. Caranya cumi-cumi ini diambil telurnya lalu ditetaskan di wadah terkontrol. Jadi ini bagian dari kegiatan restocking yang masuk di poin C tadi ya, di 3 kegiatan utama reklamasi laut. Nah, ini contoh penempelan telur cumi-cumi dan telur sotong ya, yang di sebelah kanan. Ini yang kita tetaskan di wadah terkontrol. Lalu ini anakan cumi-cuminya yang sudah menetas, lalu kita lepas ya, di perairan tepi yang mudah-mudahan sehingga ini menjadi program yang cukup baru ya, yang masih baru, karena kita biasanya ngerilis tukik ya, yang sudah lazim lah ya di tepi pantai. Nah, kami cobanya ini merilis cumi-cumi ya, dan jenisnya cumi bangka. Nah, ada pembelajaran dari hasil reklamasi laut yang kami lakukan. Ternyata ya ini seperti ini titik-titik penenggelaman kita. Jadi ada titik yang cukup dekat dari kegiatan IUP penambangan ya, izin usaha penambangan PT Timah yang warna biru. Jadi di Bangka ini cukup banyak kegiatan IUP penambangan, tapi sebetulnya yang aktif nggak banyak. Jadi salah satu yang aktif ini memang IUP-nya PT Timah Tbk ya. Nah, ini yang warna biru ini IUP PT Timah. Jadi ada yang dekat dari IUP, ada yang agak tengah-tengah, ada yang jauh ya. Seperti nomor 7 ini cukup jauh ya, dan nomor 6 ini dari IUP-nya. Nomor 2 yang cukup dekat. Nah, hasil pengamatan yang kami lihat ternyata ya, yang cukup dekat dari IUP ini dia memang penempelan alaminya akhirnya itu tertutupi lagi oleh lumpur. Tapi di yang pertengahan, jadi yang pertengahan ini kira-kira terkadang dia terkena pengaruh dari lumpur, tapi terkadang dia nggak terkena. Jadi ternyata cukup bagus ya, penempelan alaminya cukup rimbun ya, tinggi. Nah, di daerah yang jernih, yang jauh, yang memang jarang terkena kekeruhan gitu ya, dia biasanya yang menempel itu biasanya jenis tritip ya, tritip. Nah, ini biasanya dan airnya jauh lebih jernih. Nah, ini sedikit penempelan alami yang seperti yang di gambar tengah ya. Jadi sebetulnya kegiatan untuk fish shelter itu 2-3 km merupakan jarak yang cukup masih baik ya, cukup baik untuk kegiatan penenggelamannya. Jadi bukan berarti sama sekali kita tidak bisa melakukan kegiatan reklamasi laut di lokasi yang terdampak penambangan. Jadi masih bisa. Cuma memang ada beberapa tantangan ya, permasalahannya seperti misalnya fish shelternya ini yang kita tenggelamkan dipasangin bubu, karena memang titik penenggelamannya itu diberikan ke nelayan. Bubu, lalu pancing yang tersangkut, lalu jaring, sampah ya. Banyak lagi. Nah, ada mungkin ini izin saya memperlihatkan video ya, Bang Regin ya. Boleh. Lanjut. Baik, Bang. Ini contoh kegiatan reklamasi laut kita di perairan Rebuk yang fish shelter ya. Kelihatan ya Bang ya videonya ya?
Terlihat. Oke, siap. Terima kasih. Ini kegiatan monitoringnya. Saya percepat saja ya. Jadi ini fish shelternya. Nah, ini ada kelihatan jaring yang nyangkut. Nah, ini fish shelternya yang kita tenggelamkan di layar Rebo yang seperti saya sampaikan tadi di slide. Jadi dalam laporan monitoringnya ini minimal dilakukan selama 6 semester. Jadi memang harus dicek identifikasikan penempelan alaminya dan lalu nilai indeks keanekaragaman. Ini penempelan alami, nah, yang di fish shelternya ini setelah 1 tahun ditenggelamkannya. Saya percepat ya. Nah, ini yang ada di Rebo ya. Jadi memang cukup banyak ikan yang datang di fish shelter yang sudah ditenggelamkan. Nah, memang ada beberapa yang terbalik seperti ini ya, karena memang terkadang tersangkut oleh jaring jangkar nelayan, ataupun terkadang memang pas jatuhnya itu tidak pas ya. Nah, ini ya cepatin lagi. Cukup banyak ya, rata-rata jenis ikan karang yang menempel, yang hidup di daerah fish shelter ini. Meskipun sudah cukup dalam ya, airnya sekitar 15 meter. Oke. Seperti itu yang kegiatan untuk fish shelternya. Izin dulu Bang ya, satu lagi nih Bang. Untuk yang transplantasi karangnya ya. Lanjut. Sedikit yang ditransplantasi karang. Ini di Pulau Putri, Kabupaten Bangka. Jadi yang di Pulau Putri ini kita melakukan kegiatan perawatan. Memang kemarin masukan dari Bang Begin juga, ini harus dirawat, nggak bisa hanya ditransplantasi lalu kita biarkan begitu saja. Jadi memang salah satu yang kita lakukan di perawatannya itu yang pertama penyulaman media substratnya, karena memang genteng-genteng yang kita pasang ini sering terlepas ya ikatannya karena pengaruh dari gelombang.
dan juga mungkin kabel tis atau tali pengikatnya juga terkadang nggak kuat ya. Nah, ini tantangan utama kami memang lumpur ya. Jadi lapisan sedimen halusnya cukup tinggi di transplantasi karang yang kita buat. Jadi cukup banyak ya, termasuk sampah di tepi-tepi pulaunya, karena Pulau Putri ini hanya berjarak 1 kilometer saja ya dari tepi pantai dan jadi tempat wisata. Ini pembersihan media substratnya, lalu bersihin lumpur, terus makroalganya dibersihkan juga. Saya cepetin saja, mohon maaf ya. Nah, ini kira-kira ya yang transplantasi karang yang sudah berumur 3 tahun ya, hampir 3 tahun, 2 tahun setengah ya. Memang masih menggunakan jenis Acropora branching karena memang masih tahap awal ya. Nah, teman cukup banyak penempelan alaminya, terutama karang Poecilopora. Jadi bibit-bibit karang untuk transplantasi kita sudah ngambil dari kegiatan yang sebelumnya ini kita gunakan di modul transplantasi karang di tahun berikutnya. Jadi tahun berjalan untuk kegiatan reklamasi laut ini udah dari 2018 sampai saat ini. Hanya memang kegiatan transplantasi karang ini tidak dilanjutkan sampai tahun 2020 saja ya. Karena kondisi perairan lautnya masih belum memungkinkan. Nah, ini kita kembangin transplantasi karang tadi untuk wisata bawah laut ya, terutama untuk foto underwater dan sebagainya. Mungkin seperti itu presentasi dari saya. Mohon maaf kalau memang terlalu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini menarik sekali ya. Ini kontras sekali nih tadi ya. Kontras sekali kondisi antara Bali dan Bangka ya, Bang Indra ya. Challenge-nya juga berbeda seperti itu. Nah, jadi ini dua pengalaman yang menarik. Ini sudah ada yang raise hand. Kami persilakan nih dari Bali nih Pak Nyoman Sugiarte. Waduh, ini ada di pinggir pantai. Selamat sore. Silakan Pak Nyoman Sugiarte. Ini lagi ada di Desa Oiseli, Rotendao. Wis, mantap. Ini lebih ke timur lagi nih. Rehabilitasi terumbu karang juga. Ya, gimana Pak Nyoman? Nah, ini saya dari tadi saya pemaparan dari Mbak Nika. Kalau Mbak Nika mungkin saya bisa langsung tanya ke orangnya nanti ya. Karena tetangga sebelah. Dan Pak Indra juga mungkin dari bapak-bapak yang memang sudah melakukan begitu lama untuk direhabilitasi ini. Yang saya lihat, saya tanya masalah bahan-bahannya Pak. Bahan yang dari besi yang masih menjadi pertanyaan saya itu, beberapa kuatkah besi itu nanti di dalam air? Apakah bisa bertahan seumur karang itu membesar? Karena kita tahu pasti berharap karang itu besar dan tentu bobotnya akan nambah. Jadinya saya pikiran apa nggak rapuh ya besinya gitu. Terus ada tadi saya lihat juga yang dari Bapak Indra itu ada kawat ram kayak geronjongan tuh ya dipakai. Berapa kuat sih? Jangan yang jadi ketakutan saya adalah apa enggak nanti kalau dia jebol, umpamanya katakanlah terlalu berat menopang beban terumbu karang itu karena semakin besar, apakah tidak membuat semak lah di bawah gitu.
Nah itu mungkin itu yang perlu saya tanyakan, beberapa kuatkah atau spesifikasi untuk bahannya kayak besinya pakai besi berapa. Nah untuk kayak tadi Mbak Nika masalah ininya apa ya kalau saya bilang di sini sih spider web itu ya kurang lebih sama karena saya juga bekerja sama dengan satu ini apa namanya dosen dari Undana Pak Lumban, beliau juga yang ngasih materi di sini bersama-sama dengan saya. Nah itu juga yang sebenarnya saya mau menanyakan itu saja sih sebenarnya gitu karena kami juga melakukan juga di desa kami. Sekian, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Salam buat Pak Lumban. Ya. Ada nggak di situ Pak? Pak, mungkin minggu depan Pak pas Minggu depan ya. Kebetulan sekarang beliau lagi sibuk di apa penelitian juga dia Pak. Lagi untuk yang nyelam. Siap. Baik, itu tadi pertanyaan ya. Jadi penggunaan besi yang digunakan untuk restorasi tadi ini kira-kira berdasarkan pengalaman gitu ya dari Mang Indra, Mbak Nika itu berapa lama nih dia bisa bertahan seperti itu? Apa bisa menopang seberapa berat gitu ya? Nah, itu yang menjadi pertanyaan dari Pak Nyoman Sugiarto. Silakan Mbak Nika dulu ya, Mbak Nika. Tetangganya Pak Nyoman. Siap. Halo Pak Nyoman, apa kabar? Ya, kemarin ketemu Pak Adi juga. Oke, kalau untuk terima kasih Pak Nyoman pertanyaannya. Kalau untuk penggunaan besi di les ini kita baru uji coba 3 tahun. Besinya ukuran besi 10 kalau nggak salah ya untuk pembuatan hexaframe tersebut. Nah, sebelum diturunkan ke laut, si besi itu kita selimuti dengan resin dan pasir. Harapannya adalah agar nanti pasirnya itu bisa membantu untuk menjaga besinya agar tidak korosi. Akan tetapi setelah diturunkan setelah 3 tahun ini beberapa struktur itu ada yang mengalami patah juga, ada yang tertimbun. Jadi kalau di les sendiri kita taruh hexaframe itu di 2 kedalaman yang selisih 1 meter saja dan jaraknya juga hanya selisih 3 meter. Tapi yang satu tadi yang ada di presentasi itu sedikit dekat dengan slope yang ada arus dinginnya. Sedangkan satu klaster itu lebih dekat dengan terumbu karang. Nah, yang dekat dengan terumbu karang ini justru survival rate karang yang ditanam itu tidak sampai 10%. Dia malah ketimbun sedimen-sedimen yang turun dari terumbu karang alaminya. Sedangkan yang di dekat slope dia malah terjaga, dan karena ada arus dingin yang lewat, karangnya lebih survive dan walaupun sempat timbun sedimen dia akan tersapu oleh arus. Jadi arus itu membantu membersihkan dari sedimen. Karena kalau di les struktur hexaframe ini tantangan utamanya adalah gelombang, kemudian sampah dan juga sedimen. Yang paling utama adalah sedimen. Akan tetapi kalau melihat di perairan Tejakula ini kan topografinya beda-beda. Kalau di hexaframe ini ditempatkan di tempat yang lebih datar atau lebih padat, itu kemungkinan dapat lebih bisa bertahan. Nah, untuk daya tahannya sendiri kita juga belum tahu karena masih uji coba, masih 3 tahun, mungkin belum karang-karangnya juga belum terlalu berat. Paling tinggi itu baru sekitar 25 cm untuk akroporanya, sekitar segini mungkin itu paling besar, jadi belum terlalu berat, karena kan biasanya kalau dilihat atau dilihat dari referensi lain, biasanya hexaframe ini ketika ditumbuhi karang, nanti dia ketika karangnya sudah besar, dia akan jatuh ke bawah. Nah, kalau yang di les ini belum, masih stay di atas. Jadi kita masih nguji juga ketahanannya, masih dilihat juga. Kemudian ketahanannya juga bergantung dari cara ngalasnya waktu awal.
Jadi apakah las-lasannya ini bagus, apakah besi buat nempel lasnya ini kualitasnya bagus. Jadi itu salah satu faktor ketahanan hexaframe juga. Tapi kalau di hexaframe yang kita taruh di Banggai di Sulawesi Tengah di Bone Baru, dia cenderung lebih bisa survive dari tantangan-tantangan seperti sedimen maupun gelombang tadi, karena perairan di Banggai ini cenderung lebih kalem daripada perairan di Desa Alas ini. Kalau yang kami amati sejauh ini seperti itu, Pak. Semoga menjawab, Pak Nyoman. Nanti mungkin bisa lihat sendiri ke LET sini, kita tunggu. Iya, kita inilah. Siap. Nah, lanjut dulu dari Bang Indra nih. Gimana pengalamannya Bang Indra untuk besi ini? Ya Pak Nyoman, selamat sore Pak Nyoman. Selamat sore. Salam dari Pulau Bangka Pak. Salam kembali. Kalau besi yang kita gunakan Pak di modul transplantasi karangnya itu, yang rangka utamanya itu besi 12 Pak, besi padat, besi 12, lalu yang bagian pelengkapnya itu besi 10. Nah, memang awalnya kita menggunakan kawat bentuk jaring itu ya, jaring kawat itu modelnya, dan sebetulnya itu supaya dudukan dari genteng yang merupakan substrat media substrat penempelan transplantasi karangnya itu stabil sih Pak, sebetulnya awalnya. Nah, ternyata memang yang jaring kawat tadi itu nggak bertahan lama. Setahun pun sudah mulai hilang sekitar 50% lah gitu. Tapi besi yang utamanya itu besi 10 dan besi 12 yang kita gunakan itu awet Pak. Dan memang terakhir ini sampai monitoring 3,5 tahun lah ya berjalan dari tahun 2018 masih bertahan sampai saat ini. Memang sih faktor utamanya itu sih yang pengelasan tadi, betul ya dibilangin sama Mbak Dika tadi itu. Kita kebetulan transplantasi karang ini tidak hanya di Pulau Putri, tapi ada beberapa lokasi, dan lokasi yang lain itu ada yang ternyata lasnya itu mungkin kurang bagus ya yang dibuatnya, sehingga kena gelombang sedikit itu dia udah mulai rapuh gitu. Jadi sebetulnya yang tidak kuatnya itu bukan besinya ya, tapi terkadang lasnya yang mungkin kurang bagus seperti itu. Kalau jaringnya itu memang akhirnya kita di tahun 2021 ini mulai tahun 2021 ke depan ini kita tidak menggunakan jaring lagi Pak. Evaluasi dari 2020 ke belakang ternyata jaringnya ini kurang kuat gitu, sehingga akhirnya besinya yang kita tambah. Jadi untuk fish shelternya itu kayak fish shelter itu kita nggak menggunakan kawat lagi. Kalau transplantasi karang kita stop dulu Pak per tahun 2020. Jadi 2021 nggak dilakukan lagi karena memang kondisi perairan di kita ini belum mendukung untuk kegiatan transplantasi karang, karena penambangan laut ini sekarang makin marak ya, masyarakat itu pun makin banyak yang menambang di laut karena menjadi salah satu penggerak ekonomi di kita. Karena harga timah ini mahal ya, cukup mahal per kilonya. Jadi dan orang bisa dapat lumayan banyak setiap. Jadi banyak banget sekarang yang lagi nambang masyarakat, apalagi harga timah naik ya. Terus katanya nih kalau jadi perang Rusia sama Ukraina harga timah bisa naik lagi. Kira-kira kayak gitulah Pak Nyoman, intinya ada pertimbangan lingkungan juga yang kami perhatikan karena akhirnya jaring tadi itu tidak kita gunakan lagi. Begitu Bang Begin. Nah, ini menarik ya. Jadi untuk saat ini memang besinya sendiri memang belum bermasalah, tetapi memang yang jadi kendala adalah pengelasannya gitu ya. Memang harus cari orang yang terbiasa ngelas dan untuk di laut seperti itu. Karena memang besinya sendiri kan besi utuh lah ya, bukan yang disambung-sambung. Jadi dia kemungkinan untuk patah atau breakdown itu ya ada, tapi nggak terlalu besar. Yang mungkin itu adalah tadi ya las-lasannya. Ini pengalaman yang luar biasa juga ini ya. Jadi tukang las ini menjadi penting nih untuk kegiatan restorasi. Jadi kalau untuk pemberdayaan masyarakat harus disiapkan juga ya
dengan metode-metode yang ada kaitannya sama las mengelas, ya harus cari yang pro ya, supaya nggak mudah rusak seperti itu. Ya, terima kasih nih sharingnya Mbak Nika, Bang Indra. Nah, ini ada pertanyaan dari Bang Gusti Pastiawan. Wah, ini bos saya nih di high tech nih. Bang Indra, boleh nggak ikut proyek transplantasi di sana? Sponsornya akan dihandle oleh high tech. Nah. Gimana Bang Indra? Boleh banget Bang. Boleh banget Boleh katanya. banget itu iya. Ini kan Kegiatan ini memang cukup menjadi acuan utama ya untuk penerapan reklamasi laut terkait kewajiban penambang ya di Kementerian SDM. Jadi memang ini program pionir dan menjadi contoh apakah bisa sebenarnya kita melakukan reklamasi di laut di lokasi yang terkena dampak tambang. Ternyata hal ini bisa diaplikasikan gitu, dan memang dana jaminan reklamasi itu kan harusnya bisa tetap digulirkan dengan tanpa ada alasan macam-macam seperti itu. Sangat terbuka, dan kami pun misalnya teman-teman dari adik-adik kelas dari IPB yang mau ITK maupun dari perikanan yang mau penelitian terkait hasil reklamasi laut yang sudah kita lakukan dan berjalan saat ini pun terbuka ya bagi yang mau penelitian, sangat diakomodir seperti itu. Ya, sebenarnya Pak Gus tuh pengen jalan-jalan ke Bangka, jadi dia nyari-nyari program ke sana. Atau di Bali ya. Ya, menarik ya. Ini ada dua hal ya. Jadi kalau Bangka sendiri mungkin salah satu contoh kasus ya, kegiatan yang terkait dengan aktivitas tambang di laut dan kegiatan restorasi juga gitu. Nah, kalau yang lain kan memang pertambangan di laut itu biasanya offshore itu minyak. Nah, minyak, tapi kan minyak kan nggak seheboh inilah ya, timah ya, yang pembersihan pasirnya dan lain-lain seperti itu. Nah, ini ya saya sempat nyelam juga di Bangka, memang luar biasa, mantap. Pengalaman yang luar biasa ya. Memang karang-karangnya bagus ya. Dan ternyata juga di lokasi-lokasi sekarang yang wisata sekarang di Belitung juga ya, yang sudah berhenti kegiatan tambangnya, dia bisa recovery tapi ya cukup lama seperti itu. Baik. Ada lagi buat teman-teman yang ingin sharing atau bertanya ke Bang Indra maupun ke Mbak Nika. Nah, ini ada. Saya boleh nanya, siapa? Oh, duluan deh Pak Bona. Ya, izin bertanya Bang. Ini dari Bona Pakpahan ya. Pertanyaannya buat Bang Indra, langkah apa sih yang paling tepat untuk mengurangi dampak kekeruhan dan sedimentasi dalam kegiatan transplantasi yang Bapak lakukan di wilayah Pulau Bangka tersebut? Terima kasih. Silakan, Bang Indra. Ya, kalau dampak kekeruhannya nggak bisa ya. Itu karena kan sumber kekeruhannya itu kan dari kegiatan penambangan. Sementara kegiatan lokasi titik kita melakukan reklamasi laut itu pertama diupayakan di dalam IUP ya, di dalam IUP. Yang kedua boleh di luar IUP tapi di dalam batas wilayah studi AMDAL-nya perusahaan itu gitu. Dan nggak boleh di luar yang lain gitu. Jadi kalau di dalam batas wilayah studi AMDAL artinya masih terkena dampak. Meskipun dampak itu mungkin ada yang kuat, ada yang menengah, ada yang sangat minim lah seperti itu ya. Nah, jadi kami sendiri sebetulnya nggak bisa ibaratnya misalnya mencegah, karena memang di penambangan di laut ini tidak hanya dilakukan oleh PT Timah, tapi dilakukan juga oleh perusahaan swasta yang lain yang menambang dengan izin yang sendiri, dengan IUP-nya yang sendiri, dan dampaknya juga kemana-mana, karena laut ini kan dinamis ya, nggak seperti di darat gitu.
Jadi kekeruhannya itu bisa bergerak kemana-mana gitu. Dan juga penambangan oleh masyarakat. Ya, jadi memang kami nggak bisa untuk melakukan apa-apa ya terkait bagaimana meminimalisir kekeruhan itu. Nah, yang kami lakukan di transplantasi karang kita memang misalnya dia seperti di Pulau Putri yang cukup berhasil ya. Kalau Bang Begin kemarin kan ke Pulau Panjang ya. Pulau Panjang itu cukup capek kita untuk menyulamnya sendiri itu ya. Karena memang ternyata setelah kita evaluasi selain terkena dampak penambangan dia terlalu cukup dekat jaraknya dari wilayah pelabuhan Pangkal Balam, muara Sungai Batu Rusa yang cukup besar di Pulau Bangka itu. Nah itu sudah komplikatif lah kegiatan di sana ya di pelabuhan itu, ada kawasan industri dan sebagainya. Nah ternyata berdampak kepada transplantasi karang kita, terutama dari bahan organiknya sepertinya Bang. Jadi dia cukup tebal banget gitu mikroalga dan alganya yang tumbuh di media substrat yang kita buat. Nah kalau yang di Pulau Putri tadi kayak lumpur seperti ya, dan secara umum di tempat-tempat yang lainnya juga yang kita transplantasi itu ya kita hanya membersihkan saja ya, kita hanya membersihkan. Jadi lumpurnya kita bersihkan, terus yang alganya kita bersihkan juga, lalu kita sulam gitu seperti itu ya. Ada perawatan lah yang kita lakukan. Jadi memang tadi yang Pulau Putri itu termasuk the best lah gitu ya, karena malu juga ya kalau nampilin yang jelek-jeleknya aja gitu kan. Tapi intinya ada yang berhasil, ada juga yang kita juga capek lah melakukan perawatannya. Jadi memang intinya sih kita nggak bisa membuat, terus memang ada musim kan, musim di laut itu, musim misalnya di musim puncak musim barat atau puncak musim timur, sama sebenarnya di Pulau Seribu itu gelombang kuat gitu, air keruh. Tapi di peralihan musimnya itu gelombang lebih tenang, airnya juga lebih jernih. Nah di sana nih kita perbaiki, kita sulam, kita bersihkan, kita rawat lah ya. Nah seperti itu ya mungkin jawabannya. Terus ya itu ya Bang ya itu aja. Oke. Ya memang kekeruhan ini ada salah satu solusinya Bang Indra. Jadi kita cari karang yang super, yang tahan dengan sedimen. Super koral gitu ya. Nah itu juga pengembangan ke depan gitu ya. Jadi ya semakin menarik gitu ya, karena kondisi yang berubah-ubah. Dari Mbak Ade nih yang udah raise hand, silakan Mbak Ade. Ya, makasih ya. Aduh, semakin setiap minggu ini luar biasa skor saya bisa lihat dari Sabang sampai Merauke ya, banyak yang belum tahu gitu. Dan benar gitu kata Bang Begin ya, itu di Babel cukup menyedihkan gitu ya. Karena berarti kalau di compare sama yang di Bali atau misalnya kita yang sebelumnya ya Raja Ampat atau apa, ternyata kan untuk restorasi ini kualitas perairan sangat memegang peranan penting ya, selain community engagement gitu. Karena tadi saya sekalian mau nanya ke Mbak Nika gitu ya, saya selalu amazed gitu kalau lihat foto-fotonya yang dari Lini gitu, banyaknya kan dasarnya tuh pasir hitam gitu ya, bukan, biasanya kan restorasi itu dilaksanakan di daerah yang sudah hancur karena pembunuhan ikan atau apa. Ini seringnya di daerah-daerah yang mungkin sebelumnya tidak ada terumbu karang ya, kalau kelihatan dari dasar perairannya yang pasir seperti hitam gitu. Tapi ternyata memang di Indonesia ini luar biasa sekali gitu sumber daya larva dan resilient dari terumbu karang itu sendiri ya. Tapi tentunya dengan syarat kualitas perairan atau antropogenik faktornya bisa ditekan. Nah, saya ingin tanya sama Mbak Nika, ini kalau misalnya di Bali gitu ya, tadi kan kelihatan tuh sudah 12 tahun, luar biasa. Nah, ukuran size dari klaster-klaster itu range-nya antara berapa dengan berapa? Kemudian kalau misalnya sudah disurvei, untuk kuantifikasinya apa yang digunakan gitu? Misalnya line transect kah, atau kuadrat transect, atau foto aja sembarangan, atau gimana untuk mengukur tutupan maupun keragaman hayatinya. Terima kasih Mbak Nika. Baik, tadi langsung saja Mbak Nika
dari Mbak Ade, mungkin juga nanti Bang Indra juga ya bisa sharing juga untuk mengukur keberhasilannya itu metode yang digunakan seperti apa gitu, Transek atau apa, Visual Census dan lain-lain. Silakan Mbak Nika dulu. Oke, terima kasih Bu Ade atau Mbak Ade. Untuk pertanyaan pertama, biasanya, jadi sebenarnya yang di LATC host rate ini ada terumbu karang alaminya. Nah, beberapa klaster kita berada di antara terumbu karang alami tersebut. Jadi tipe terumbu karang yang di sini itu adalah di pantainya dulu batu-batu yang sama seperti di Tulamben, batu-batu besar dari gunung, kemudian setelah batu baru terumbu karang yang sempit tapi memanjang, dan di antara terumbu karang yang sempit itu ada patch untuk pasir-pasir. Nah, biasanya kita taruh klasternya di antara pasir tersebut maupun di dataran pasir setelah karang. Jadi setelah terumbu karang alami ini akan ada substrat pasir yang cukup luas. Untuk penentuan titik di mana kita bisa menurunkan terumbu karang ini, biasanya kita akan diskusi dengan kelompok masyarakat atau kelompok nelayan yang ada di sini, karena mereka masih mencari ikan hias. Jadi di Desa Les sendiri ini ada beberapa zona, selain zona pemanfaatan juga ada no-take zone yang ada di sebelahnya. Nah, jadi bibit-bibit yang dari no-take zone ini membantu untuk pembentukan habitat baru dari terumbu buatan yang tadi ditanam, walaupun dulunya karang yang di sebelum terumbu buatan itu rusak juga, ada yang hitam-hitam juga. Nah, tujuannya dari ditempatkannya klaster terumbu buatan ini adalah agar nelayan yang awalnya menangkap ikan hias itu di terumbu karang alam beralih ke terumbu buatan ladangnya masing-masing. Jadi itu memberikan waktu bagi terumbu alam untuk recover, dan sekarang recovernya itu sudah terlihat. Kita belum bisa share untuk data perkembangannya seperti apa karena masih ongoing juga, tapi kalau ditanya sama masyarakat sama nelayan, kemarin kita habis melakukan survei juga di nelayan yang dulu aktif potasium, itu setelah mereka menjadi sustainable fisher kemudian melakukan restorasi bersama kami di sini, hasil yang dilihat oleh mata mereka sendiri itu gimana, dan rata-rata mereka sudah bisa merasakan hasilnya, mulai ikan yang dulu awalnya nggak ada atau sempat hilang balik lagi, kemudian karang-karangnya tumbuh lagi, yang dulunya karang hitam saja sekarang sudah mulai berwarna-warni dan beraneka ragam juga. Nah, untuk klaster terumbu buatannya sendiri, sejak 12 tahun ini kita terus melakukan uji coba kombinasi struktur, mulai dulu hanya roti buaya saja, kemudian fisdom saja, jumlahnya banyak, mulai jumlah sedikit, kemudian ada yang mix, ada yang ditumpuk, itu masih diuji cobakan. Kemudian untuk pengukurannya sendiri, luasan terumbu buatan ini sendiri rata-rata berukuran 3 kali 3 meter atau 6 kali 6 meter. Jadi untuk pengamatannya adalah semacam modifikasi ya Bu ya, jadinya lebih ke apa sih, seluasan terumbu buatan itu sendiri. Nah, kalau untuk pengukuran tadi rekrutmen karang, kita juga kalau standar untuk pengukuran rekrutmen karang yang biasa dilakukan itu kan biasanya subplot 20 kali 20 cm. Nah, kalau kita benar-benar hitung seluruh permukaan satu struktur yang diamati, beberapa struktur yang diamati, kemudian nanti dibaginya perluasan area struktur tersebut. Jadi kita beneran bisa menghitung jumlah real yang teramati oleh mata, karena di sini kan di desa, dan kemudian kalau ingin melakukan penelitian standar laboratorium atau yang perlu diidentifikasi di laboratorium atau yang advance itu akan sulit, karena tujuan kami di sini adalah yang memonitoring adalah bersama dengan masyarakat. Jadi yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk pengamatan rekrutmennya juga pun adalah rekrutmen yang
bisa diamati oleh mata langsung ketika menyelam. Jadi kita hitung satu-satu per seluruh permukaan roti buaya, nanti akan ada beberapa roti buaya perwakilan dari strukturnya tersebut, kemudian nanti dikalibrasi dari total roti buaya yang ada dalam satu struktur tersebut. Dan untuk identifikasi jenisnya juga kami ambil dari roti buaya perwakilan itu tadi. Jadi lebih ke modifikasi metode kalau di sini. Kalau di LATC ini kayak berbeda dari pengamatan yang lainnya biasanya. Semoga menjawab. Tadi ada pertanyaan apa lagi? Kayaknya satu lagi ya, Bu. Ya, tadi kayaknya itu deh udah terjawab. Saya nanya luasannya sama metode untuk penelitian gitu. Karena kayaknya kalau misalnya ke depan itu kan orang akan mulai bertanya restorasi itu kan selalu small scale gitu. Padahal dengan ancaman yang lebih besar ke depan itu yang diharapkan adalah upgrade ke large scale gitu. Jadi kalau misalnya kita small scale ini udah sukses gitu, bisa nggak kita mengupgrade itu? Makanya saya nanya tadi hubungannya ke metode penelitian gitu ya. Karena kalau misalnya dia sudah luas, sudah lebar kan, ya tinggal bentang transek gitu ya istilahnya kayak gitu, atau memakai kuadrat transek dengan size yang lebih kecil misalnya kalau untuk daerah ini. Ini yang kemarin sempat dibahas juga dengan Pak Begin ya, standarisasi metodologi gitu supaya kita juga bisa melihat membandingkan tingkat kesuksesan different area, tapi tentu kan itu terpengaruh pada metodenya juga, kualitas perairannya juga gitu. Tapi terima kasih jawabannya tadi sudah cukup sangat jelas. Ya kita juga semua masih sangat mengeksplor ya tentang restorasi ini. Jadi terima kasih dan selamat Lini dengan kerja kerasnya, keberhasilannya. Iya. Terima kasih, Bu. Mungkin sedikit nambahin juga, kenapa kita menyusun klasternya itu sedikit-sedikit, tidak langsung mega klaster atau klaster yang sangat luas, karena pemanfaatan daerah-daerah itu tadi yang pertama, yang kemudian dan yang lain adalah ketika kita menyusun klaster yang sangat lebar atau sangat banyak, ini justru nanti pengamatannya akan lebih sulit menurut kami sejauh ini. Kemudian dengan adanya klaster-klaster yang tersebar di area tersebut memungkinkan adanya spillover antar klaster atau dari terumbu alam. Jadi yang awalnya di salah satu sudut atau area yang kosong sama sekali hampir tidak ada kehidupan, mulai muncul kehidupan baru karena tadi ada klaster yang tersebar seperti itu. Terima kasih, Ibu. Semoga bisa melihat langsung di LATC host ref kami. Dengan senang hati nanti dikunjungi semuanya. Nanti kita ada tour ya, Scores Tours of Indonesia. Ya. Gimana Pak Begin, diatur-atur? Akan diatur. Tadi udah ada yang mau sponsorin itu dari High Tech katanya. Mungkin saya izin jawab yang metode keberhasilan kita ya. Ya, Bang Indra silakan. Satu nambahin Bang Indra, nambahin. Ya, saya tambahin di kami karena memang kita ada kriteria keberhasilan yang ditetapkan oleh Kementerian SDM terkait reklamasi laut ya. Khusus untuk transplantasi karang itu kita ada 3 yang dinilai. Yang pertama itu persentase kehidupan. Jadi kehidupan ini sebetulnya nanti ketika ada yang mati tapi ada penempelan alami karang keras, nah itu kita jadi hitung juga di situ. Jadi misalnya ada yang mati karang yang kita transplant mati nih, tapi ternyata di media substrat kita pas monitoring ketemu karang keras yang tumbuh secara alami. Nah ini sebetulnya menjadi pengganti bahasanya seperti itu. Jadi bisa jadi nanti persen kehidupan itu lebih dari 100% ketika banyak penempelan karang alami yang ada di sana. Itu yang pertama. Terus kalau yang kedua, kita ada pertumbuhan karang yang dihitung dan kita hitung tinggi sama hitung lebar. Nah untuk tinggi sendiri memang rata-rata karang yang ditransplant itu 10 cm ya, jenis karang Acropora branching. Jadi itu yang kita lihat laju pertumbuhannya setiap semester. Lalu yang terakhir kita menghitung persentase tutupan karangnya di modul kita itu. Jadi modul transplantasi karang kita itu per unitnya itu bentuknya itu kubus, Bu.
1x1 lah. Jadi bagian atasnya ini kalau kita lihat dari atas itu dia 1x1 meter. Lalu gentengnya ini ada 12 ya. Jadi genteng ini kan bentuknya itu kan persegi panjang ya. Jadi yang bagian panjang itu dapatnya 3 baris, bagian yang pendek itu kalau kita susun dapatnya 4 ya. Dapat 4. Jadi ada 12 satu unit modul itu ada 12 genteng. Jadi ada 12 karang yang kita transplant. Nah, dari situ biasanya kita hitungnya itu pertumbuhan laju tutupan karangnya itu di bentuknya itu diagonal ya. Misalnya dari kiri atas sama kanan bawahnya itu kita pasang line-nya gitu. Lalu kita hitung berapa tutupan karang transplant yang hidup di situ. Jadi memang garisnya itu kita buat melintang seperti itu. Jadi dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi dihitung tutupan seperti kita LIT biasa, tapi menghitungnya di modul transplantnya. Dan modulnya itu kita keterwakilan ya, kita pilih di 3 yang di bagian ujung yang kita susun, lalu di tengah, lalu di bagian belakang yang paling terakhir ya di susunan modul transplantasi karangnya. Jadi seperti itu, Bu. Ya, makasih Bang Indra jawabannya. Sudah cukup jelas. Oke, kalau saya nanya sedikit untuk pemilihan lokasi itu, kira-kira pertimbangannya selain tadi dia masuk cakupan wilayahnya, nah ada pertimbangan lain nggak secara lingkungan dan lain-lain gitu untuk lokasi kegiatan restorasinya? Bang Indra maupun Mbak Nika gitu, silakan. Ya udah saya dulu ya. Ya. Mbak Nika ini jawab kok nggak dijawab dulu ya, saya dulu ya. Ya kalau titik-titiknya Bang ini memang kalau di kita yang pertama boleh di luar IUP tapi masih di dalam batas wilayah studi AMDAL, lalu tidak di dalam IUP-nya swasta, perusahaan swasta. Intinya seperti itu. Karena kalau menenggelamnya di dalam IUP orang itu jadi punya orang, seperti itulah kira-kira ya. Kayak kita nanam pohon di lahannya orang lain gitu. Nah, lalu memang kita ada ya melihat sumber ini ya, sumber kerusakan lah yang ada di sana. Jadi misalnya di sana ada sungai yang keruh gitu, ada terkena dampak penambangan yang di darat, keruh airnya, jadi sumber keruhan itu kita menghindari seperti itu. Jadi sebenarnya kita tuh mengutamakan biasanya di wilayah-wilayah yang ada wisata bahari di sana. Biasanya yang wisata bahari di situ enggak diganggu oleh kegiatan penambangan. Tapi ternyata akhir-akhir ini penambangan itu enggak mempedulikan kawasan wisata bahari. Masuk aja ya, gara-gara COVID ini mungkin ekonomi sulit, jadi orang banyak beralih menambang gitu. Termasuklah menambang di laut. Nah memang jadi yang kadang-kadang kita sudah lakukan itu sejak lama, misalnya tahu-tahu di tahun berjalan masuk penambangan di situ. Jadi itu sih yang menjadi kendalanya. Tapi intinya sih kalau dasar penentuannya seperti itu Bang, kita biasanya di karang alami yang nggak jauh dari karang alami yang ada di daerah setelah slope-nya gitu ya, di daerah pasirnya. Pernah kita melakukan di daerah rataan karang dan itu babak belur, itu modul transplantnya rusak habis ketika setelah musim barat itu rusak. Jadi kita nggak melakukan di daerah yang memang tantangannya di daerah yang setelah swap itu agak dalam dan terkadang airnya agak keruh di bawahnya ya. Di lumpurnya itu ada endapan, biasanya endapan lumpur yang terperangkap di situ dan itu mungkin tantangannya. Makanya kita buat dia tinggi ya, 1 meter tingginya sehingga dia mengurangi dampak dari kekeruhan itu. Begitu Bang Begin. Oke. Terima kasih. Mbak Nika gimana Mbak untuk pemilihan site? Oke Pak. Nah kalau untuk di Les Perairan Desa Les sendiri itu sebenarnya pantainya cukup pendek, tidak panjang. Kemudian untuk penentuan lokasinya biasanya di area pasir. Jadi kalau karakteristik yang di Les ini kalau mungkin dilihat, kalau Ketulamben itu biasanya kan karangnya sedikit, pasirnya langsung slope gitu kan. Nah kalau di Les ini dulu ada yang sempit, ada yang jauh, ada yang hanya 20 meter, ada yang
bahkan sampai mungkin seratusan meter pasirnya itu setelah terumbu karang. Nah, biasanya kita letakkan tersebut untuk titik-titiknya, biasanya kita perlu diskusi dengan kelompok nelayannya. Karena kelompok nelayan ikan hias ini biasanya masih mencari tokek pasir atau ikan-ikan blenny pasir yang sembunyi di dalam lubang pasir itu di daerah pasir tersebut. Jadi harapannya struktur yang ditempatkan itu tidak mengganggu habitat si blenny pasir yang masih dimanfaatkan oleh nelayan tadi. Jadi perlu diskusi juga dengan mereka di mana sebaiknya ditempatkan. Kemudian biasanya kita juga lihat kemiringan dari pasirnya sendiri, karena struktur roti buaya maupun fisdom ini kan berat. Ketika ditempatkan di tempat yang miring maupun pasir yang tidak stabil, dia akan kemungkinan untuk terguling ke bawah, semakin ke bawah. Dan itu kan malah nanti jadi mengganggu proses pembentukan habitat alaminya sendiri. Kemudian kalau di Banggai sendiri, di tempat terumbu buatan kita yang di Banggai Laut, itu biasanya di sana kan dulu masih banyak mencarikan dengan bom. Jadi banyak karang-karang di sana itu hancur menjadi rubble karena pengeboman pada masa lalu. Nah, untuk penempatan terumbu buatannya sendiri biasanya kita tempatkan di atas rubble-rubble tersebut, rubble-rubble yang tidak ada karangnya sama sekali. Tujuan terumbu buatan yang di Banggai Laut sendiri lebih difokuskan untuk pembentukan habitat baru atau habitat tambahan, khususnya adalah mendukung konservasi banggai cardinal fish. Jadi di sana lebih banyak diturunkan itu adalah sistar atau hexaframe, karena hexaframe ini kan kita tanamin branching karang, jadi dia akan membantu pemulihan populasi banggai cardinal fish di habitat aslinya, dan ditempatkannya di atas rubble. Jadi beda lokasi, beda pemilihan tempat juga. Kalau di Plus ini rubble-nya hampir nggak ada karena tidak dibom, dan untuk branching karangnya sendiri juga tidak melimpah, lebih banyak ke submasif atau karang-karang masif, atau kalau branching juga hanya masih kecil-kecil gitu kalau di Les. Sekiranya begitu Pak Bigin. Terima kasih Mbak Nika. Nah, jadi memang peruntukannya beda-beda ya, karena memang dari awal ini restorasi ini ingin mendapatkan value bagi nelayan, ya, bagi masyarakat di sana. Memang komunikasi dengan mereka menjadi hal yang penting. Jadi ini kaitannya untuk keberlanjutan seperti itu. Nah, jadi ini sangat sangat menarik ya. Ternyata berbagai macam rupa ya tujuan dari kegiatan restorasi ini, dan memang di beberapa tempat ya itu bisa memberikan manfaat kepada masyarakat seperti itu. Baik, apakah ada lagi pertanyaan dari teman-teman atau sumbang saran? Kami persilakan, boleh untuk berbagi cerita. Di sini ada siapa? Udayul bisa, Bu Gayatri kalau masih ada, atau teman-teman yang lain silakan yang ingin berbagi cerita atau bertanya langsung. Ini karena ini kesempatan yang langka ya ketemu Bang Indra nih. Biasanya dia di laut terus soalnya, snorkeling gitu ya, mancing-mancing ikan gitu. Nah ini dia ada waktu nih hari ini nih. Ya, dari diskusi hari ini ada beberapa hal yang menarik ya dari kami sendiri, dari saya sendiri secara pribadi. Yang pertama, ini insight juga bagi kami ya, bahwa kegiatan restorasi ini dapat berkelanjutan ya, yang seperti yang disampaikan oleh teman-teman Lini tadi. Memang engagement dengan masyarakat ya, keterlibatan masyarakat itu sangat penting gitu ya. Kemudian dari Bang Indra juga bahwa
tadi ya, kita harus tahu waktu lah ya. Kalau sekarang kayaknya karena kondisi lautnya juga nggak memungkinkan untuk restorasi, jangan dipaksakan seperti itu. Ya gitu ya Bang Indra ya. Daripada kita ya membuang tenaga sia-sia seperti itu, karena memang kondisi laut yang sangat keruh karena ada proses penambangan seperti itu. Kemudian kegiatan restorasi ini juga tadi dari pengalaman teman-teman ini bisa digunakan untuk mengurangi tekanan terhadap terumbu karang alami. Jadi kegiatan-kegiatan pemanfaatan sumber daya ya, misalnya ikan gitu ya, ikan hias ya terutama, dan biota-biota hias yang diperdagangkan untuk ornamental ya, itu bisa dilakukan ya benar-benar kayak ini ya, kalau di sana mungkin kebun ya, masyarakat punya kebun sendiri di laut gitu ya, yang nanti dia bisa panen, tangkap ikannya gitu ya, atau kepitingnya udangnya misalnya seperti itu. Nah ini juga mungkin yang menjadi salah satu tujuan dari kegiatan restorasi ya. Jadi tidak hanya merestorasi karang yang rusak, tetapi juga mengurangi tekanan itu juga menjadi cukup penting seperti itu. Nah ini hal yang menarik ya, seiring berjalan ya. Mungkin ini pengalaman seperti ini hanya di Indonesia kali Mbak Ade ya. Karena di tempat lain ya restorasi. Iya. Itu tuh harusnya jadi fokus khusus, ya pasti udah juga teman-teman Lini ya, keren banget tuh rehabilitasi, tapi untuk pemberdayaan masyarakat dalam arti sesungguhnya gitu ya. Kalau yang lain kan mungkin lebih ke arah meningkatkan hasil tangkapan ikan. Kalau ini area restorasi bisa jadi tempat untuk itu ya, mengambil karang ikan hias itu ya, keren banget sih. Ya, karena Lini cukup lama juga di sana dan tahu kebutuhan masyarakat di sana. Nah, seperti Bang Indra, dia tahu kebutuhan masyarakat di sana untuk tambang timah, jadi dia berhenti dulu restorasi. Ya betul, kan keberhasilan restorasi itu sudah di stop dulu ya, gangguan dari luarnya. Iya betul. Jangan sampai kita ini ya. Nah itu beberapa hal yang menjadi catatan dan yang cukup menarik buat saya pribadi gitu, dan masing-masing pembicara kami mohon ya waktu 1-2 menit lah untuk closing statement terkait dengan kegiatan restorasi ini, baik di Indonesia maupun di daerah masing-masing. Silakan Mbak Nika dulu deh. Silakan Mbak Nika. Oke, terima kasih Pak Begin dan Pak Indra, Bu Tris juga, dan teman-teman semua. Seru sekali bisa cerita-cerita apa yang kita lakukan di sini bersama dengan teman-teman nelayan juga. Semoga bisa diadaptasi atau dilakukan juga di tempat-tempat lainnya bersama dengan masyarakat lain. Nah, untuk closing statement-nya mungkin tagline Lini yang tadi nyambung juga dengan kalimat dari Pak Begin, yaitu improving life, preserving nature. Jadi dengan kita mempreserve nature, kita bisa mengimprove life, tidak hanya untuk organisme laut atau terumbu karang saja, tapi juga improve life dari kelompok masyarakat yang ada di sekitarnya juga. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Mbak Nika. Bang Indra. Baik Bang Begin, ya terima kasih. Senang saya bisa ngisi di sini, bisa ngisi di IPB, tempat di alma mater dulu, terus saya balik kampung dan masih dihargai di IPB, alhamdulillah. Memang kami melakukan sebuah kegiatan rehabilitasi di lokasi yang terganggu ya, artinya tantangannya lebih besar, terutama kekeruhan akibat dari sumber penambangan gitu ya, penambangan di laut, bahkan juga penambangan di darat yang juga berimbas ke sungai yang akhirnya ke laut juga.
Ya, jadi memang hikmahnya itu memang ada sesuatu yang akhirnya kita hentikan, misalnya seperti program transplantasi karangnya nggak kami rekomendasikan lagi ke PT Timah, dan kami sampaikan juga ke Kementerian SDM dan mereka pun menerima itu, dan kegiatan fokus rehabilitasi yang kita lakukan itu ke fish shelter saja, dan tetap dengan kriteria-kriteria yang dinilai dengan dari Kementerian SDM ya. Kami memang berharap memang kita memang penambangan itu memang kecenderungannya itu kan seperti merusak saat ini, dan ternyata ada sisi yang bisa kita ambil. Mereka ternyata memiliki kewajiban untuk merehabilitasinya, yaitu dalam program reklamasi laut itu, dan ini mudah-mudahan bisa merubah ya wajah citra penambangan di kita yang cenderungnya merusak. Ternyata mereka punya kewajiban, dan itu memang harus kita kawal sebetulnya ya di sini gitu ya bersama. Dan kami pun berusaha memberi contoh bahwa ini loh ternyata kita bisa melakukan ini, dan ini harus diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang lain gitu, sehingga memang memanfaatkan sumber daya alam itu bukan mustahil dengan tetap menjaga kelestarian lingkungannya. Mungkin begitu Bang Begin. Baik, terima kasih Bang Indra, Mbak Nika, dan teman-teman semua. Kita sudah di akhir diskusi pada hari ini. Sekali lagi dari pembelajaran hari ini ya, skors ya, 10 pertemuan skors ini tetap dalam suatu frame kesimpulan bahwa kegiatan restorasi ini sangat customized ya. Jadi sangat customized, di mana lokasi yang akan direstorasi, metode pendekatan itu perlu menyesuaikan juga. Jadi pendekatan generik itu mungkin ada, tetapi dengan memahami tadi ya kebutuhan masyarakat yang ada di lokasi, kemudian tantangan secara lingkungan, ini menjadi pertimbangan-pertimbangan yang penting ketika kita menentukan metode. Nah, tetapi untuk melihat keberhasilannya, memang kita perlu satu frame yang sama ya, supaya kita bisa membandingkan yang mana yang sukses, yang mana yang tidak sukses. Baik, dari kami sekali lagi dari Sekolah Restorasi Terumbu Karang Indonesia ini, dari Departemen ITK, sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bang Indra Ambalika dan Mbak Rianika yang sudah sharing pada hari ini. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini bisa memberikan wawasan dan ada banyak ilmu ya yang bisa kita dapat. Dan jangan lupa ya, minggu depan kita masih ada skors juga. Nah, nanti yang mengisi internasional ya Mbak Ade ya, kalau nggak salah tanggal 28. Oh iya, jadi tanggal 28 jadi minggu keempat atau Senin terakhir setiap bulannya akan diisi oleh pembicara internasional, dan pembicara yang pertama adalah Timothy Lamont. Dia dari University of Lancaster, sebelumnya dengan University of Exeter, itu tentang sound recording atau sound of return fish coral population. Jadi dia merekam suara dari lokasi restorasi terumbu karang. Kebetulan site-nya itu di Pulau Badi, di tempatnya Mars, Reef Stars-nya Mars gitu ya. Jadi ini akan menarik sekali. Kita selama ini selalu berbicaranya ya metode atau seberapa banyak karang yang tumbuh atau ikan yang kembali, tapi ini semua itu dikuantifikasikan dengan hidrofonik, merekam suara. Jadi kita akan mendengarkan suara-suara yang mungkin belum pernah kita dengarkan sebelumnya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Oke, baik, itu bocoran minggu depan. Sekali lagi terima kasih Bang Indra, Mbak Nika, teman-teman yang sudah hadir ya, dari teman-teman keluarga besar Lini ini yang sudah hadir gitu ya. Ini ada Tias juga, tadi ada Bang Gusti ya, Mas Riza dan teman-teman senior lainnya. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di
scores berikutnya. Saya akhiri diskusi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Assalamualaikum. semuanya. Terima kasih semuanya.